Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, menyelam menjadi salah satu cara terbaik untuk melihat keindahan dan juga kehidupan bawah laut. Umumnya menyelam ini membutuhkan sejumlah peralatan khusus, namun pemirsa ini tidak berlaku bagi penyelam bebas atau yang disebut dengan free diver. Dan dengan teknik khusus, para penyelam bebas ini mampu menjelajahi laut hanya dengan satu tarikan nafas. Di Indonesia sendiri pemirsa, komunitas ini berkembang pesat, bahkan mereka memiliki satu kompetisi bertaraf internasional seperti yang digelar di Manado, yakni Manado Dive Competition 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan dari Manado Dive Competition 2024 ini, kita akan berdialog pada Kominfo Newsroom. Malam hari ini sudah bergabung dua narasumber melalui saluran Zoom. Yang pertama adalah Ketua Panitia Manado Dive Competition 2024, Mas Jimantoro Lukito. Selamat malam, Mas Jiman. Ya, malam. Baik, Mas Ya, Jiman tidak sendiri, nih ada teman rekannya juga sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom. Ada Mas Muhammad Fatir selaku Head of Safety Manado Dive Competition 2024. Mas Fatir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, Mas Fatir, Mas Jiman, kita sebelum membahas lebih jauh bagaimana persiapan atau pelaksanaan nantinya dari Manado Dive Competition 2024, kita ke Mas Jiman terlebih dahulu. Mas Jiman, ini bisa diceritakan mungkin secara singkat bagaimana freediver atau menyelam bebas di Manado ini bisa dilaksanakan acara internasional, karena kan kalau kita ketahui selama ini acara-acara yang berhubungan dengan keindahan bawah laut itu yang bertaraf internasional sering dilaksanakan di Bali. Nah, ini apa kelebihan yang ada di Manado, Mas Jiman? nah kelebihannya kenapa kok dilaksanakan di Manado? Karena akses untuk laut dalam di Manado itu cepat kayak begitu. Karena kalau kita menyelam dalam itu mungkin kalau untuk sebagian orang kayaknya nyelam ke 50 meter dengan satu tarikan nafas itu atau 100 bahkan 100 meter itu kayaknya mustahil begitu dilakukan. Tapi sebenarnya itu hal yang cukup umum dilakukan oleh free diver gitu. Nah, di Manado akses untuk ke laut dari pantai untuk sampai ke laut kurang lebih kedalaman 100 meter itu dekat sekali kayak begitu. Satu itu, terus kedua, karena Manado ini kota sehingga akses untuk ke rumah sakit yang cukup memadai, alat-alat kesehatannya itu juga cukup dekat kayak begitu. Jadi dua alasan itu sih yang sebenarnya sebagai faktor utama kenapa kita menyelenggarakannya di Manado gitu. Baik, itu kalau dari pendapat Mas Jiman ya, dan adalah beberapa hal yang mengakibatkan untuk Manado Deep Competition 2024 dilaksanakan di Manado. Kalau Mas Fatir sendiri melihat sejauh ini perkembangan dari freediving yang ada di Manado seperti apa, Mas Fatir? Eh, Kalau dari sini sih, Mbak, yang saya lihat dari awal itu freediving itu kebanyakan hanya dilakukan bagi para nelayan-nelayan tradisional untuk menembak ikan. Nah, mulai awal mungkin tahun 2015 mulai dikenalkan freediving itu sebagai cabang olahraga baru di Kota Manado. Kita bisa lihat pernah diadakan juga kompetisi pool di kolam, dan ini yang tahun kedua diadakan kompetisi deep di Manado. Nah, kemarin juga udah pernah masuk Porprov, Mbak, tahun 2022 udah dipertandingkan di Porprov. Jadi kayaknya kedepannya cabang olahraga ini akan semakin berkembang di Kota Manado. Baik, Gitu, ini Mbak. adalah tahun kedua begitu Mas Fatir ya disampaikan tadi. Nah, selaku Ketua Panitia, Mas Jiman, apa yang membuat beda pelaksanaan kompetisi bertaraf internasional di kali kedua ini dibandingkan dengan pertama kali sebelumnya? Adakah gebrakan atau hal-hal baru ini, Mas, yang nantinya bakal kita tampilkan? Kalau mungkin dari hal barunya mungkin kita lebih siap ya secara kualitas tim safety, terus karena kan sudah cukup pengalaman dari tahun lalu, oh ternyata kita perlu ini alat-alat yang perlu kita siapkan apa lagi kayak begitu. Itu sekarang sudah lebih dipersiapkan kayak begitu dari sejak tahun lalu, sehingga tahun ini ada 8 negara yang mengikuti pertandingan ini gitu. Kalau tahun lalu hanya 2 negara, Indonesia dan Cina. Tahun ini udah 8 negara, ada Amerika,
terus kemudian ada Malaysia, ada Inggris, Filipina, Thailand, terus Rusia. Rusia. Rusia walaupun disebutnya internasional sekarang di sini karena ya ada begitulah. Tahu Ya. kan ada kondisi politik ini di sini begitu. Baik, Mas Jiman, Gitu. berarti kalau untuk peserta ada peningkatan yang sangat tinggi begitu atau seperti apa Ya, sejauh ini, Mas gitu. Jiman? Ya, tahun ini, tahun lalu hanya ada terpecahkan satu nasional rekor, yaitu nasional rekor Indonesia sendiri. Tahun ini ada tiga nasional rekor yang terpecahkan dari negara Filipina, negara Thailand, sama Indonesia. Begitu. Sampai sejauh ini 2 hari ini, jadi 3 nasional rekor yang sudah terpecahkan. Baik, saya ingin ke Mas Fatir. Mas Fatir, selaku Head of Safety dari Manado Day Competition 2024 ini, apakah ada evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya? Ini mungkin alat-alat dari segi keamanan dan juga fasilitas lain yang harus kita perbaharui, atau bagaimana, Mas Fatir? Ada sih Mbak, kalau secara alat-alat mungkin nggak diperbaharui, tapi secara sistem kita rubah menjadi lebih safety berdasarkan pengalaman dari tahun kemarin. Dan untuk tim safety-nya sendiri, latihannya itu kita tambah porsinya melebihi dari kayak seperti tahun sebelumnya. Jadi harusnya yang tahun ini jauh lebih baik tim safety-nya daripada tahun kemarin. Yang dulunya kemarin mungkin kita latihan di mungkin sekitar 30-40 meter, sekarang tim safety udah sering latihan di 40 sampai 50 meter, Mbak. Jadi harusnya lebih aman. Dan secara sistem counter balas itu kita ubah settingannya jadi lebih cepat. Ketika ada, kalau misalnya nggak minta-minta ya, ada warning atau alarm dari tim safety satu, itu counter balasnya itu lebih cepat jalannya harusnya. Baik, berarti dari segi pengamanan, Mas Fatir, ini sudah lebih ada peningkatan gitu, ada penambahan jumlah petugas juga begitu, Mas, ya, dari tahun pertama? Iya. Iya, ada penambahan jumlah petugas. Jadi cadangan atau tim safety itu enggak, karena kan kalau misalnya kita semakin lama, misalnya orangnya cuma satu atau dua, itu semakin lama itu pasti ada masalah, entah dari dia udah nggak bisa turun atau sinusnya keblok. Nah sekarang udah lebih banyak lagi teman-teman yang turun jadi tim safety, Mbak. Baik, Mas Jiman, untuk peserta dari pelaksanaan kompetisi bertaraf internasional ini, apakah ada persyaratannya mereka harus sudah memiliki sertifikat seperti atlet atau profesional atau bagaimana ini, Mas? Minimal harus sudah ada sertifikat free diving. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin casual ya, aku bilangnya casual free diver. Jadi nggak melulu semuanya atlet gitu. Yang penting ada sertifikat free divingnya begitu. Karena free diving itu ada kursusnya begitu. Kalau lulus kita free diver bersertifikasi kayak begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu Untuk tahu kenapa? kategori penilaiannya, Pak Mas Jiman, bisa disampaikan juga kepada pemirsa? Kategori penilaiannya itu kita turun 3 kali menyelam. Singkatnya 3 kali menyelam itu dengan cara yang berbeda-beda, begitu. Ada yang menarik tali, ada yang berenang, jadi menyelam menggunakan bantuan alat bantu fin atau kaki katak. Terus kemudian yang terakhir adalah tanpa menggunakan alat apapun, gitu. Nah itu yang dihitung adalah seberapa dalam kita bisa menyelam. Jadi atlet yang menyelam paling dalam dia yang akan menang kayak begitu. Penilaiannya Baik. seperti itu. Baik, kerjasama sudah kita lakukan dengan pihak mana saja, Mas Jiman, dan bagaimana sejauh ini kontribusi atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya? Pemerintah daerah saat ini cukup membantu untuk mensosialisasikan kegiatan kita, tapi kita lebih banyak bekerja sama dengan rumah sakit sih, gitu. Karena itu sebagai eh, kita mau memberikan rasa aman gitu terhadap atlet yang bertanding ke sini begitu. Supaya kalau mereka ada keadaan emergensi, keadaan darurat, mereka udah tahu kalau oh jarak rumah sakit dekat kayak begitu. Dokternya yang standby di sini ada 3 orang kayak begitu. Jadi itu yang kita utamakan di sini gitu.
Baik, ini nanti kan saya ke Mas Fatir, Pak Mas Fatir, ini kan acara bertaraf internasional, tentu akan banyak negara yang datang dan juga masyarakat yang menyaksikan nantinya. Bagaimana dari tim panitia, Mas Fatir, kita mempersiapkan dari segi keamanan yang mungkin di lingkungan di sekitar masyarakat nantinya akan menonton pertandingan seperti ini, Mas? Dari lingkungan masyarakat sih karena mungkin Manado udah terkenal kota yang ramah, kota yang aman. Dari tim pengamanan juga sudah ready sih beberapa tim pengamanan di lokasi. Itu harusnya nggak ada masalah dengan masalah keamanan dari lingkungan juga, dari masyarakat setempat yang mungkin rata-rata kemarin juga mendukung acara ini. Karena kita menggunakan beberapa fasilitas dari mereka, harusnya berjalan lancar sih Mbak, aman-aman aja. Baik, lalu pada saat kompetisi ini kira-kira ada kategori yang unik mungkin dari peserta nantinya ada yang membuat video juga begitu pada saat menyelam dan ini juga dikompetisikan. Kira-kira ada seperti itu Mas Fatir atau Mas Diman? Nggak ada kayaknya, cuman kemarin ada beberapa atlet yang mungkin diminta video buat kita para safety bikin lingkaran itu biasanya di end of day mungkin hari ketiga besok. Jadi pada saat sudah selesai mungkin mereka mau minta dokumentasi buat seru-seruan. Kita mungkin bikin lingkaran safety divers, terus jalan bareng-bareng ke atas. Cuma seperti itu aja sih Mbak. Baik. Kalau dipertandingkan kayaknya nggak ada. Ya, free diving ini kan banyak sekali peminatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Fatir dan juga Mas Jiman. Nah, sejauh ini dari kita lihat pendaftaran peserta Mas Jiman, dari yang pertama dan kedua, apakah dari warga WNI sendiri banyak yang mengikuti kegiatan ini atau bahkan lebih banyak masyarakat atau WNA yang mengikuti kegiatan perlombaan ini, Mas? Eh, Kalau dari tahun lalu semuanya hampir semuanya WNI. Tahun ini half, jadi setengah setengah warga negara asing, setengah warga negara Indonesia begitu. Jadi tapi kalau dilihat dari track record tahun-tahun sebelumnya, jadi organizer itu nggak cuma kita di Manado ya, seperti yang tadi dibilang di awal, di Bali juga ada. Itu lebih banyak warga negara asing begitu. Nah, sekarang udah mulai nih warga negara Indonesia ikut berpartisipasi gitu. Jadi goals kita lumayan tercapai gitu karena untuk mempopulerkan olahraga baru ini di Indonesia gitu. Baik, persiapan sudah berapa persen hingga saat ini, Mas Jiman? Sudah 100% ya, karena Sudah acara sedang 100%. berlangsung, tinggal besok acaranya begitu. Baik. Jadi semua berjalan baik juga, 2 hari ini tidak ada kecelakaan, terus semua atlet juga happy, terus semua mendapatkan hasil yang baik gitu, tidak ada yang diskualifikasi. Gitu. Baik, terakhir saya ingin closing statement ya dari Mas Fatir dan juga Mas Jiman, bagaimana seharusnya masyarakat khususnya di Manado juga bisa terus berkontribusi dalam kegiatan bertaraf internasional ini dan juga turut mempromosikan keindahan bawah laut kita di Indonesia. Mungkin Mas Fatir dulu, singkat saja, silakan Mas Fatir. Oke, jadi mungkin bagi warga Manado karena ya kota ini lebih dikenal oleh Bunakennya dengan terumbu karang yang sangat indah. Jadi ayo sama-sama kita giati kegiatan ini, kita lebih memperkenalkan Manado ke dunia internasional. Kita bikin Bunaken jadi salah satu keajaiban dunia seperti yang sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Fatir. Mas Jiman, silakan. Em, mungkin apa ya? Kayaknya saya statement saya udah diambil nih sama Fatih. Sama, berarti memang real kenyataannya di lapangan Iya, seperti itu memang ya Mas begitu. Jiman Jadi ya? datanglah ke Manado untuk merasakan mungkin Manado itu seperti apa gitu. Karena kan selama ini yang digambaran orang cuma Bali begitu. Jadi kita mengusahakan untuk menjual gitu supaya Manado ini tidak terlupakan dari tujuan wisata lainnya begitu.
Baik, intinya ayo masyarakat Indonesia datang ke Manado ya, karena Manado banyak Ya, sekali keindahan dari darat maupun ya, di bawah laut. Terima ya. kasih Mas Jiman dan juga Mas Fatir telah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Terima kasih sekali sudah menjadi pemuda Indonesia yang terus berkontribusi untuk mempromosikan pariwisata dan juga olahraga. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Fatir dan Mas Jiman, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam Kominfo Newsroom. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.